Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada batasnya, sehingga sudah sepatutnya bagi kita untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Dan bagaimana kita mensyukuri? Tentunya dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pembelajaran kita hari ini masuk di bab baru, yaitu bab 4. Di bab 4 ini kita akan membahas tentang cerita rakyat, ya. Cerita rakyat juga bisa berupa hikayat, gitu. Nah, sebenarnya di buku yang baru, begitu ya, buku tahun 2020, kita itu akan mempelajari yang namanya pengayaan. Jadi sebelum bab 4 ini ada yang namanya buku pengayaan. Sekedar mengenalkan saja, apa itu buku pengayaan? Kemungkinan nanti di semester yang berikutnya sudah mendapatkan buku yang terupdate, yang terbaru. Jadi buku pengayaan sudah masuk, begitu ya. Nah, buku pengayaan itu dimaksudkan artinya kita melakukan literasi, gitu, atau melakukan pembelajaran tambahan, atau yang sifatnya memperkaya, menambah ilmu, gitu ya. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan pengayaan. Jadi selain dari buku-buku yang kita pelajari, misalnya buku cetak bahasa Indonesia, maka kita butuh buku lain. Kita butuh buku yang lainnya untuk melengkapi pembelajaran kita. Nah, itu yang disebut dengan buku pengayaan, yaitu buku yang di luar dari buku utama, atau bahasa yang lainnya itu buku sampingan, gitu. Yang pada poin pentingnya kita diminta untuk melakukan literasi. Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidupnya. Itu literasi, ya. Ada juga pendapat tentang literasi itu adalah seperangkat keterampilan yang nyata, gitu ya. Khususnya keterampilan kognitif atau kemampuan berpikir seseorang, ya, otak, ya, dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks, gitu. Keterampilan ini juga diperoleh dari siapa dan bagaimana cara memperolehnya. Nah, itulah dia kalau literasi, gitu ya. Nah, kita saat ini di dunia atau di era digital, kita memang tidak jauh-jauh dengan literasi, begitu ya. Akan tetapi sayangnya literasi yang kita peroleh itu tidak maksimal, ya. Bukan literasi yang dampaknya positif, melainkan literasi yang kemungkinan malah berdampak negatif bagi kita. Kalau kita membuat sebuah pengertian lebih sempit terhadap literasi, literasi itu dapat diartikan sebagai membaca. Maka orang Indonesia itu gemar sekali membaca. Tapi yang dibaca bukan buku. Yang dibaca apa? Status orang. Media sosial. Buka Facebook, membaca. Tapi yang dibaca nilai manfaatnya sangat sedikit, atau bahkan tidak ada nilai manfaatnya. Buka Twitter, begitu juga. Instagram juga begitu. Ya. Jadi diharapkan memang literasi ini
khususnya kita di era digital 4.0 atau 4.0 atau 4.0, kemampuan literasi kita itu meningkat dengan baik. Kalau kita melihat di negara-negara maju begitu ya, orang-orangnya itu literasinya tinggi. Jadi kemampuan literasi setiap orang menyebabkan sebuah negara menjadi lebih baik. Kemungkinan ya juga negara kita ini tidak maju, masih berkembang saja dari dulu karena kemampuan literasi kita ini minim, rendah begitu ya. Sehingga ya negaranya berkembang terus. Ya meskipun ya kita nggak tahu saat ini negaranya memang masih berkembang atau sudah layu begitu ya. Jadi penting untuk melakukan literasi. Literasi itu banyak, bisa literasi digital, literasi numerik, bisa juga literasi sains, bisa literasi visual, dan juga literasi perpustakaan. Kalau literasi digital ya kita dengan melihat internet melalui handphone gitu ya. Kalau literasi visual kita melihat gambar, video gitu ya. Nah, kalau literasi perpustakaan berarti kita sering mengunjungi perpustakaan gitu. Literasi sains berarti kita sering baca ensiklopedia. Literasi numerik berarti kita sering menulis dan mengkaji tentang angka-angka gitu. Sehingga kita terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut. Nah, itulah sekilas tentang buku pengayaan atau mengenal tentang buku pengayaan. Kita akan lanjutkan tentang teks cerita rakyat. Nah, cerita rakyat di bab 4 ini sebenarnya lebih dikerucutkan atau dikhususkan pada teks hikayat. Di sini juga disebutkan, apakah kamu pernah membaca cerita rakyat? Ya, cerita rakyat seperti apa yang pernah kamu baca? Ya, salah satu jenis cerita rakyat adalah hikayat katanya. Apa itu hikayat? Nah, secara etimologis gitu ya, hikayat itu berasal dari bahasa Arab gitu ya, yaitu haka yang artinya bercerita atau menceritakan gitu. Bercerita atau menceritakan. Nah, kalau secara terminologi gitu, hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian ataupun kepahlawanannya. Mengapa kita belajar hikayat? Ya karena kalau kita membaca sebuah ceritanya itu cerita-cerita yang terbaru sekarang, cerita itu lebih kepada aspek kehidupan yang nilai manfaatnya hanya sebatas cinta begitu ya. Kalau antum baca novel tidak jauh-jauh dari cinta. Baca novel A cinta, novel B cinta, novel C cinta. Bahkan novel yang katanya bergenre pendidikan di dalamnya diisi dengan kehidupan percintaan juga, nggak jauh-jauh tentang itu. Maka perlu membaca cerita-cerita lama. Misalnya dalam bentuk hikayat. Ya. Biasanya juga ada hikayat Nabi Sulaiman begitu ya. Ada juga hikayat tentang si Abu Nawas begitu ya. Jadi hikayat-hikayat ini lebih menekankan pada nilai-nilai moral dan nilai-nilai akhlak begitu. Itu mengapa hikayat ini perlu kita pelajari lagi. Mengapa dipelajari cerita hikayat? Karena tidak semua orang bisa memahami hikayat. Terus terang, anak dulu SMA disuruh membaca sebuah novel karya Sultan Takhdir Ali Sabana. Itu judulnya Layar Terkembang. Bukan main anak baca ceritanya. Nggak paham dari awal sampai akhir. 2 kali anak baca, anak nggak paham apa ceritanya. Judulnya Layar Terkembang. Di dalamnya nggak ada layar terkembangnya sama sekali. Kemudian anak baca ceritanya, anak nggak ngerti sama sekali itu ceritanya bagaimana. Karena penggunaan bahasanya terlalu lama gitu ya. Masih berputar-putar di belok-belok. Itu Sultan Takhdir Ali Sabana yang
ceritanya itu sekitar tahun 1920-an. Bagaimana Hikayat? Hikayat ini tidak punya penulis, ya, tidak ada penulisnya, anonim. Ceritanya lebih sulit, lebih membingungkan kata-katanya. Nah, itulah dia gambaran pengertian cerita hikayat begitu. Hikayat itu berasal dari bahasa Arab yang biasanya sudut pandang penceritaannya itu dilakukan oleh orang-orang bersuku Melayu. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita nanti bakalan mengidentifikasi nilai-nilai dari hikayat, kemudian mengembangkan makna nilai-nilai dari hikayat tersebut dalam bentuk teks eksposisi, kemudian nanti membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita hikayat tersebut, kemudian nanti kita bahas strukturnya, kemudian kita akan menulis cerita hikayat atau mengembangkan cerita hikayat yang sudah ada, begitu poinnya. Lanjut. Kita akan yang di awal tentunya mengenal proses mengenal, maka kita ada disebut mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Sebelum kita mengidentifikasi itu, maka poin pertama dalam proses pengenalan yang perlu kita lakukan adalah mengenali ciri dari teks hikayat. Apa saja ciri teks hikayat? Yang pertama, ciri ya, kita mulai dari ciri-cirinya. Ciri-ciri teks hikayat yang pertama itu bersifat mustahil. Yang kedua, tokohnya ada tokoh sakti di dalamnya. Ini bukan hanya hikayat ya, semua cerita rakyat ada tokoh sakti. Kalau cerita rakyat yang sifatnya legenda, lihatlah kisah Tangkuban Perahu, ada tokoh sakti legenda, sifatnya kan mustahil juga ya, ada seperti itu. Kemudian ada penulisnya itu anonim, tidak ada. Kemudian dia itu lebih mengutamakan istana sentris, dia punya ciri istana sentris. Apa itu istana sentris? Istana sentris berarti dalam proses penceritaannya tidak terlepas di dalam keluarga kerajaan gitu. Rata-rata seperti itu ya. Nah, ini adalah ciri dari teks cerita rakyat yang juga di dalamnya meliputi hikayat begitu. Nah, di dalam cerita di teks hikayat ini juga dia punya nilai-nilai yang harus dipegang. Jadi di dalam sebuah cerita hikayat ini dia harus memiliki nilai-nilai. Apa saja nilai-nilainya? Kita buat ya. Nilai-nilainya yang pertama adalah nilai religi, ya, religi. Kemudian yang kedua ada nilai moral. Yang ketiga itu nilai budaya. Yang keempat itu ada nilai sosial. Kemudian nilai edukasi. Nilai edukasi. Dan yang keenam ada nilai sosial. Nah, ada 6 ini nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita rakyat. Sama sebenarnya poin nilai-nilainya ini seperti cerita-cerita pada umumnya, seperti cerita pendek, novel, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada satu yang berbeda, yaitu nilai politik. Kalau di cerpen dan novel kemungkinan besar ada nilai politik, tetapi kalau di hikayat dia tidak ada nilai politiknya. Karena cerita dulu itu tidak memikirkan bagaimana perpolitikan gitu ya. Jadi tidak ada nilai politik di dalam teks hikayat.
Taib. Itulah dia berkenaan dengan teks cerita rakyat yang lebih khususnya ke hikayat. Nah, di sini disebutkan bahwasanya cerita rakyat sudah tidak asing ya. Tapi sebenarnya kebanyakan cerita hikayat itu asing gitu ya. Membacanya pun agak berat. Maka kita akan mulai dengan hikayat Indra Bangsawan ya. Ada sebuah hikayat kita baca, kemudian kalian juga nanti mengikuti membacanya atau mendengarkannya, kira-kira ada masalah apa dengan hikayat ini gitu. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dan dari negeri Kobat Sahrial. Setelah berapa lama, kata setelah berapa lama, harusnya ini bahasanya sudah aneh gitu. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Seharusnya kalau di bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemungkinan itu berubahnya begini. Setelah sekian lama ia menjadi raja, tetapi belum juga mendapatkan anak atau seorang putra begitu ya. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah. Harusnya kan setelah beberapa lama Tuan Putri Siti Kendi pun hamil gitu ya. Jadi di sini hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Di sini udah masuk ciri-cirinya ya, mustahil. Masa anak lahir tiba-tiba udah bawa panah, bawa pedang gitu ya. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya dengan Tuan Syahperi dan anaknya muda, anaknya yang tua dengan Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan gitu. Maka anak-anda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir, sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Seharusnya strategi berperang gitu ya. Tapi di sini isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena muslihat. Ia menceritakan kepada kedua, dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka masuk hutan keluar hutan, naik gunung turun gunung, masuk rimba keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Bahasanya sudah aneh ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Soalnya kelas 11 yang sekarang, waktu dulu di kelas 10, itu agak sulit memahami cerita hikayat. Tapi dengan membaca 2 sampai dengan 3 kali, biasanya mereka akan paham maksudnya. Maka datang pada suatu hari hujan pun turunlah dengan angin ribut, taupan kelam kabut, gelap gulita dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah maligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu,
Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dan segera Syah Peri mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syah Peri pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri, dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, kepada sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Seharusnya ngomong anak perempuannya yang sangat cantik begitu ya. Tapi diubahnya jadi terlalu elok parasnya itu. Ya, bahasa dulu memang agak repot ya. Hatta berapa lamanya Putri Kemalasari pun sakit mata, terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas buluh yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyingsingkan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira mereka bersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau melainkan susu kambing. Sementara itu Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata, itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuhlah. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, raksasa laki-laki, apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami putri. Untuk itu, nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa. Dan seterusnya sampai ceritanya habis. Jadi beginilah dia cerita hikayat. Jadi kalau kita mengidentifikasi cerita hikayat ini, berarti dia termasuk cerita rakyat yang tidak terlepas hubungannya dari ajaran Islam. Meskipun di dalamnya itu ada ya sifat-sifatnya yang tahayul, yang tidak ada dalam konsep Islam gitu ya. Karena hikayat ini masuk kan pada masa pedagang-pedagang Gujarat masuk ke Indonesia begitu ya. Kemudian menyebarkan Islam ke Melayu. Jadi tidak jauh dari pengaruh Islam orang-orang sufi pada masa dulu, sehingga sudah sangat wajar cerita ini memiliki sifat kemustahilan, kemudian berbicara tentang kesaktian begitu ya, dan lain sebagainya. Poin pentingnya bahwasanya hikayat ini adalah cerita rakyat yang khusus ya. Di dalamnya itu berkaitan dengan orang-orang Islam. Berbeda dengan legenda gitu ya. Kemudian ada juga mitos, kemudian ada cerita-cerita yang lainnya, cerita-cerita rakyat yang lainnya. Itu biasanya dipengaruhi oleh persebaran Hindu Buddha.
Nah, hikayat ini adalah cerita rakyat yang dipengaruhi oleh persebarannya Islam di Indonesia waktu itu begitu ya, waktu awal-awal masuknya Islam ke Indonesia. Jadi pada masa dulu waktu penyebaran Islam itu cara menyampaikannya melalui hikayat begitu ya, dengan cerita-cerita begitu. Jadi tanpa ada penulisnya, tanpa ada yang mengarang cerita itu namanya siapa yang jelas. Karena memang cerita itu disampaikan dari mulut ke telinga. Dari mulut telinga sampailah sekarang sehingga bisa ditulis. Karena masa dulu tidak ada tertulis, hanya bentuknya lisan begitu. Itulah cerita hikayat. Nah, begitulah pengenalan kita terhadap cerita hikayat. Kalau mau memahaminya memang agak sedikit butuh ekstra begitu ya. Kalau yang jarang membaca biasanya sampai 3, 4, 5 kali untuk membacanya itu berulang-ulang begitu ya, agar dapat memahaminya. Tapi kalau yang biasa sering membaca bisa 1 kali saja sudah cukup, atau mungkin ya maksimal 2 kali sudah paham lah untuk membaca hikayat ini. Taib, maka di hikayat ini sudah Anda tekankan tadi bahwasannya ada pembelajaran yang namanya buku pengayaan yang menekankan pada kita untuk literasi. Nah, itulah pentingnya literasi agar kita dapat dengan mudah memahami segala jenis bacaan. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.